Apa yang salah di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1? Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom alainu gulam. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan umur yang panjang dan kesembuhan bila mana ada yang sakit. Baik, pada kesempatan kali ini kita dihadapkan kepada masalah apa yang salah di dalam ayat Yohanes 1 ayat yang pertama. Sebelum kita membahasnya, ada baiknya kita membacanya terlebih dahulu, teman-teman. Yohanes 1 ayat yang ke-1 adalah berbunyi sebagai berikut. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Di dalam bahasa Ibraninya, Bereshit haya hadabar, vehadabar haya im ha Elohim, veha Elohim haya hadabar. Jadi di dalam bahasa Hebrunya atau bahasa aslinya, dabar itu diterjemahkan dengan kata firman. Dan firman ini diartikan oleh sebagian umat Kristen itu adalah ucapan Elohim atau kata-kata yang keluar dari Elohim. Namun bagi seorang filsuf, firman Elohim ini diartikan menjadi empat, teman-teman. Yang pertama adalah kata-kata atau ucapan yang keluar dari mulut Elohim, itulah yang disebut dengan firman Elohim. Yang kedua, Yesus atau yang disebut dengan Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, dia bergelar sebagai firman Elohim. Yang ketiga, kitab suci ataupun Alkitab juga disebut dengan firman Elohim. Yang keempat, pendeta, para penetua yang berkhotbah di mimbar, atau para nabi yang menyampaikan perintah atau ucapan Elohim, itu disebut dengan firman Elohim. Apa yang dikatakan oleh para pendeta, penetua di mimbar, atau yang diucapkan oleh para nabi, itulah yang disebut dengan firman Elohim. Dan dari ayat tersebut di dalam Yohanes 1 ayat 1, banyak orang Kristen menganggap bahwa firman itu diartikan sebagai ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulut Elohim. Dan bila mana firman Elohim ini diartikan sebagai ucapan yang keluar dari mulut Elohim, maka ini sangat sulit dimengerti, teman-teman. Mengapa? Nanti di dalam ayat yang ke-14, maka di situ dikatakan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi memang agak sulit untuk memahaminya. Namun disinilah letak kesalahannya itu, teman-teman. Kesalahan daripada penjelasan arti ini. Di dalam bahasa Hebrunya, yaitu bahasa Israel Ibrani, dikatakan Bereshit haya hadabar, vehadabar haya im ha Elohim, veha Elohim haya hadabar. Jadi dabar ini diterjemahkan dengan kata firman atau kata-kata atau ucapan. Namun sesungguhnya, teman-teman, kata davar di dalam bahasa Ibrani itu memiliki dua arti, ya teman-teman. Yang pertama tadi adalah arti kata atau ucapan atau perkataan. Yang kedua adalah sesuatu, teman-teman. Jadi davar ini bisa diarti sesuatu. Misalkan saja ketika seorang akan bertanya, "Mas Lomkah, apa kabarmu?" Maka orang mengatakan, "Aku baik-baik saja, alo dawar," seperti itu. Jadi artinya tidak ada apa-apa, jadi baik-baik saja. Jadi alo dawar itu bisa diartikan
al lo, semua, tidak sesuatu gitu ya. Tidak ada yang terjadi sesuatu. Jadi artinya baik-baik saja. Jadi dawar itu bisa berarti sesuatu, teman-teman. Nah, sekarang kita coba gunakan arti dawar ini dengan kata sesuatu, teman-teman. Mungkin ini bisa dipahami. Pada mulanya adalah sesuatu, dan sesuatu itu bersama-sama dengan Elohim, dan sesuatu itu adalah Elohim. Setelah kita ganti dengan kata sesuatu, apakah teman-teman bisa memahaminya sekarang? Pada mulanya, sekali lagi ya, saya artikan pada mulanya adalah sesuatu, dan sesuatu itu bersama-sama dengan Elohim, dan sesuatu itu adalah Elohim. Atau dan Elohim itu adalah sesuatu. Mungkin kita lebih mudah mencerna dan memahaminya. Baik, itu pemahaman yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat Yohanes 1 ayat 1 ini dikatakan pada mulanya adalah dawar. Sebelum saya ganti kata firman ya teman-teman, kita gunakan bahasa aslinya. Pada mulanya adalah dawar, dan dawar itu bersama-sama dengan Elohim. Pada mulanya adalah sesuatu, dan sesuatu itu bersama-sama dengan Elohim. Jadi di sini kita dapat gambaran bahwa seperti di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan di sana Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan, atau pada mulanya menciptakanlah Elohim langit dan bumi. Jadi di situ dikatakan bahwa pada mulanya itu ada Elohim di dalam Kejadian 1 ayat 1. Maka pada Yohanes 1 ayat 1 ini dikatakan pada mulanya itu ada sesuatu, dan sesuatu itu bersama-sama dengan Elohim. Jadi segala sesuatu yang sudah ada ini sebelumnya, sebelum ini ada, alam semesta ini belum ada, semuanya ada. Yang ada itu hanya ada sesuatu. Pada mulanya adalah sesuatu. Dan ini menarik teman-teman. Ini memberikan filsafat yang menarik ya. Kita nanti akan bisa substitusi dari ayat dengan ayat, kita tafsirkan ayat dengan ayat yang disebut dengan hermeneutik. Jadi pada mulanya sebelum semuanya ada, hanya ada sesuatu, dan sesuatu itu bersama-sama dengan Elohim. Menjadi pertanyaannya sekarang adalah mana lebih dulu, dawar ataukah Elohim? Jika kita mengartikan dawar itu artinya ucapan, maka kita akan bertanya, jika ucapan itu lebih dulu ada, bagaimana bisa sebuah ucapan itu ada tanpa ada yang mengucapkan? Mustahil. Tetapi jika dawar ini diterjemahkan dengan kata sesuatu, pada mulanya adalah sesuatu. Artinya kita bisa dapat temukan gambarannya bahwa sebelum ada Elohim, maka sudah ada sesuatu itu. Jadi pada mulanya adalah sesuatu. Lalu sesuatu itu bersama-sama dengan Elohim. Di dalam bahasa Ibrani teman-teman, Elohim itu diterjemahkan dengan kata Allah dalam bahasa Indonesia. Namun sebenarnya dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani ini, Elohim itu artinya sangat luas teman-teman. Arti Elohim itu adalah yang mulia, tidak selalu melulu kepada sang pencipta ya teman-teman. Elohim itu bisa berarti yang dimuliakan, yang diagungkan, yang dibesarkan, yang dipuja, yang dipuji. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau Elohim ini sangat luas, artinya bisa kepada pencipta, bisa kepada para malaikat, bisa kepada para raja, para senat, orang-orang besar, orang-orang yang baik, bisa juga disebut dengan Elohim, atau juga raja-raja atau orang-orang presiden, juga pemimpin negara juga bisa disebut sebagai Elohim teman-teman. Jadi Elohim itu tidak merujuk kepada sosok, tapi ini adalah sebuah sebutan yang diagungkan dan dimuliakan, itulah Elohim ya teman-teman.
Bahkan makhluk astral pun bisa disebut dengan Elohim ya teman-teman. Walaupun itu tidak dimuliakan dalam artian katanya, namun seperti dalam kisah uh, Saul pergi ke Endor, di situ dalam bahasa Ibraninya, maka muncullah di situ kan ada dalam bahasa Ibraninya itu Elohim ya teman-teman. Walaupun diterjemahkan mungkin maka muncullah sesuatu atau seperti arwah gitu ya teman-teman. Namun di dalam terjemahan dalam bahasa aslinya itu adalah Elohim. Jadi ketika Saul pergi ke Endor, ketika mencari petunjuk pada arwah Elohim melalui para tenung, di situ ada muncul kata Elohim dalam bahasa Ibraninya. Jadi ketika kita sudah dapat gambaran, maka mana lebih dulu, Dafar atau Elohim? Menurut Yohanes 1 ayat 1, maka kita dapat temukan jawabannya, gambarannya bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 1 yang lebih dulu ada adalah Dafar. Lalu Dafar itu bersama-sama dengan Elohim. Siapa itu Elohim yang dimaksud? Kita sudah dapat gambaran tadi, sudah dapat penjelasan di awal bahwa Elohim itu bisa disebut untuk diartikan kepada para malaikat, kepada para raja. Namun dengan kalimat ini kita dapat artikan bahwa Dafar ini bersama-sama dengan makhluk langit ya, atau dengan disebut para malaikat ya teman-teman. Lalu di ayat yang selanjutnya dikatakan, dan Dafar itu juga disebut dengan Elohim, atau sesuatu itu juga disebut dengan Elohim. Jadi sesuatu itu bisa disebut yang dimuliakan, yang diagungkan, yang dipuja, yang dibesarkan. Di dalam ayat yang ketiga di dalam Yohanes 1 ini lebih jelas lagi dikatakan bahwa sesuatu itu menciptakan semuanya. Segala sesuatu diciptakan olehnya, dan tanpa dia, tanpa Dafar ini, sesuatu itu tidak akan terjadi. Jadi kita sudah dapat gambaran lagi bahwa sesuatu itu adalah sang pencipta itu sendiri. Di dalam tradisi Tanakh, Torah itu sendiri, maka yang sesuatu itu yang dimaksud di dalam Yohanes 1 ayat 1 ini adalah Hashem teman-teman. Jadi kalau kita bisa dapat gambarannya, maka pada mulanya adalah sesuatu. Karena sesuatu itu menciptakan segalanya yang di dunia ini, maka sesuatu itu bisa berarti Hashem. Lalu mengapa itu disebut sebagai sesuatu ya teman-teman? Ini menarik. Siapa itu sesuatu? Memang dalam bayangan manusia, dalam pikiran manusia tidak bisa menggambarkan apa yang tidak terlihat ya teman-teman. Memang Hashem tidak terlihat. Baik, kita ulangi sekali lagi sebelum kita membahas lebih jauh. Pada mulanya adalah Hashem. Hashem atau Yod He Vav He. Pada mulanya adalah Yod He Vav He. Hashem itu sendiri bersama-sama dengan Elohim atau para malaikat, dan Hashem itu sendiri disebut dengan Elohim. Bisa kita dapat gambarannya teman-teman. Mengapa? Karena di ayat 3 Dafar itu menciptakan sesuatu, artinya Dafar itu adalah Hashem itu sendiri. Nah, bila mana kita tarik di dalam Yohanes 4, di sana dikatakan bahwa Bapa itu adalah roh. Mungkin inilah yang disebut yang oleh Yohanes Dafar itu teman-teman, sesuatu. Yohanes menggunakan kata Dafar untuk menggambarkan roh ini teman-teman. Jadi Hashem itu menurut dia adalah sesuatu. Jadi sebelum sesuatu ada, semuanya ada, atau barang-barang konkret ada, atau alam semesta ini ada, maka sudah ada sesuatu. Apa itu? Yaitu Bapa yang adalah roh. Jadi sesuatu itu adalah roh. Baik, kita substitusikan kalau begitu. Pada mulanya adalah roh, yaitu Hashem, dan roh itu bersama-sama dengan Elohim, dan roh itu juga atau Bapa itu juga atau Hashem itu juga disebut dengan Elohim. Mudah bukan? Mungkin teman-teman sudah bisa mendapat gambarannya bukan?
Itulah yang ditulis oleh Yohanes ini, sang penulis ini. Dia ingin menggambarkan bahwa pencipta langit dan bumi itu sudah ada sebelum dunia ada, yaitu sesuatu atau Hashem atau roh ya teman-teman. Demikian yang bisa saya berikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, bernambah pengetahuan, teman-teman boleh klik tombol subscribe atau icon subscribe di bawah video ini dan aktifkan icon loncengnya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan bila mana ada video baru, dan teman-teman boleh menonton dan boleh membagikan video-video ini kepada teman-teman lain, dan boleh memberikan komentar yang positif ya teman-teman untuk membangun channel ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Salam sejahtera, sampai jumpa, Lehi Traot.